17 Agustus 1945, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi di kediaman Soekarno yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Pembacaan teks proklamasi itu sempat disiarkan oleh radio-radio lokal, salah satunya oleh radio di Surabaya. Dan lain-lain Proklamasi kemerdekaan juga diselenggarakan kepada rakyat Indonesia dengan melalui cara pemasangan plakat, saksama poster, maupun dan dalam coretan pada tempo dinding tembok dan gerbang yang kereta api. sesingkat-singkatnya. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya Mas Intannya terkenal. Jamunya lore ya, Mbak. Hutan gunung sawah laut, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara merintih. Proklamasi kami bangsa Indonesia Giliran dia itu karena koncoku nang negeri. Alah, baru mending endi. Dia pada ribut. Mending kalau pembayu, yuk. Geliat informasi sing jelas. Ayo kelapane wis arep digoreng sing arep apa ya? Oh iya, wingi anak bocah cilik sing arah kelapane. Oh iya. Adon opo, wonten opo? Dewek merdeka, Dewek merdeka. Hah? Merdeka? Iyo, mau proklamasi wis diwacakna ning Soekarno liwat radio. Hah? Serius kowe pada? Iya, tenanan. Alhamdulillah. Ono apa iki ono apa? Sapa sing arep kawin? Awas sing arep kawin, Merlin. Dewek merdeka. Aku udah dikawin. Iki pada ngucap syukur arep pada nikah masalah apa kan kowe pada ora duit bojo. Matamu. Kamu nang radio suaranya Pak Soekarno ta? Iya, Mas. Weh, kita pergi jauh. Sebelum Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, Belanda telah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada Indonesia dan Belanda segera mengambil tindakan. Dengan membawa Nietzsche yang akan diboncengi oleh Afney dari Inggris untuk menyamarkan maksud kita. Ya, saya setuju. Pada 29 September 1945, Afney atau Allied Forces Netherlands East Indies mulai mendarat di Tanjung Priok di bawah pimpinan Letjen Sir Philip Christison. Pasukan sekutu memboncengi Nietzsche atau Netherlands East Civil Administration yang dipimpin Van der Plas sebagai wakil panggung. Di bulan berikutnya, yakni pada tanggal 27 Oktober 1945, Nietzsche yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aubert Walter Salter Malabi langsung memasuki wilayah Surabaya dan mendirikan pos pertahanan di sana. Pada tanggal 19 September 1945 pukul 9 malam, sekelompok tentara Belanda datang ke Hotel Yamato dan mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Ada bendera Belanda nang kene. Walah re, sapa sing ngimbarna bendera Belanda nang kene ya? Jan. Pelecehan iki jenenge. Kita kan wis merdeka. Dewe kudu ngelaporna kejadian iki. Iyo. Dua pemuda perwakilan Surabaya mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan meminta supaya bendera Belanda diturunkan.
Siapa kalian? Mati temenan. Ya tinggal baik. Pada 25 Oktober 1945, AWS Malabi tiba di Surabaya untuk melucuti tentara-tentara Jepang sesuai dengan isi perjanjian Yalta. Strategic roads are kept under constant fire by British and Indian troops who use mortars and small arms with good effect. Tujuan ini mendapat perlawanan dari pasukan Indonesia karena Apnei menuntut mereka menyerahkan senjata-senjata yang telah dirampas pihak Indonesia terlebih dahulu dari Jepang. Pada 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Penyebabnya adalah karena pihak sekutu terus-menerus mengadakan patroli keliling kota, tanpa menghiraukan tuntutan pihak Indonesia. Pada saat itu, pihak sekutu memaksa rakyat Surabaya menyerahkan senjata kepada mereka. Mereka akhirnya meminta Presiden Republik Indonesia, Soekarno, untuk menenangkan keadaan. Dari Jakarta, Soekarno bersama Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin terbang ke Surabaya dengan Royal Air Force. Bapak, para pejuang Indonesia telah mengalahkan kita. Segera laporkan ini kepada Mayor House di Jakarta. Pada sore hari, tanggal 29 Oktober 1945, Soekarno menggelar perundingan gencatan senjata dengan tentara Inggris yang dipimpin AWS Malabi. Saat itu, hasil perundingan antara kubu Indonesia dan pihak Inggris melahirkan sejumlah pokok. Berikut isi dari hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 29 Oktober 1945, berhubung dengan adanya pertempuran antara rakyat Surabaya dengan tentara pendudukan Inggris di Surabaya, Presiden kita, Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno, Paduka Yang Mulia Dr. Andes Muhammad Hatta, dan PT Mr. Amir Syarifuddin, Menteri Penerangan telah tiba di kota Surabaya untuk menenteramkan keadaan. Dalam hujan peluru, beliau mengadakan perundingan dengan Panglima Tentara Pendudukan di Surabaya, dan hasil permusyawaratan ialah sebagai berikut. 1. Perjanjian diadakan antaranya Panglima Tentara Pendudukan Surabaya dengan PYM Insinyur Soekarno, Presiden RI untuk mempertahankan ketentraman kota Surabaya. 2. Untuk menenteramkan diadakan perdamaian, ialah tembakan-tembakan dari kedua pihak harus diberhentikan. 3. Keselamatan segala orang termasuk orang-orang interniran akan dijamin oleh kedua belah pihak. 4. Syarat-syarat yang termasuk dalam surat selebaran yang disebarkan oleh sebuah pesawat terbang tempo hari pada tanggal 27 Oktober akan diperundingkan antara PYM Insinyur Soekarno dengan Panglima tertinggi Tentara Pendudukan seluruh Jawa pada tanggal 30 Oktober besok. 5. Pada malam itu segala orang akan merdeka bergerak, baik orang-orang Indonesia maupun Inggris. 6. Segala pasukan akan masuk ke dalam tangsinya dan orang yang luka-luka dibawa ke rumah sakit dan dijamin oleh kedua belah pihak. 6 pokok persetujuan disiarkan oleh Presiden Soekarno dan Brigjen AWS Malabi lewat radio pemberontakan di Jalan Mawarno 2 Surabaya. Hanya saja kesepakatan ini dilanggar pada 30 Oktober 1945 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Brigadir AWS Malabi terbunuh. Kematian Malabi inilah yang dianggap memicu terjadinya peperangan lebih besar lagi. Kematian Malabi menyebabkan Mayor Jenderal E.C. Mansberg, pengganti Malabi, mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Indonesia di Surabaya pada tanggal 9 November 1945 untuk menyerahkan senjata tanpa syarat. Setelah pemuda Surabaya menemukan kertas ultimatum dari Inggris, dia segera melaporkan pada petinggi Surabaya. Lapor. Mengapa pemuda?
Apa ini? Dasar sialan. Akibat sudah Bajingan. tidak mau menerima penjajahan Ayo, lagi, cepat kumpulkan Surabaya pasukan. memutuskan Besok kita untuk lawan melawan tentara Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
Banyak pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada pertempuran Surabaya ini, yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan Republik Indonesia sampai sekarang. Meskipun akhir dari peperangan ini merupakan sebuah kekalahan bagi rakyat Surabaya, namun pertempuran ini dapat menunjukkan betapa besarnya semangat rakyat Surabaya dalam mengusir para penjajah. Surabaya mampu bertahan selama 3 minggu lamanya meski telah dikepung dari segala